Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Detak Live? Kembali menyapa Anda di momen yang cukup berbahagia kali ini. Mungkin Anda yang kali ini tidak sempat untuk sholat tarawih, ya kami coba perbarui informasi Anda. Menyusul tinggal hitungan hari lagi, mungkin Anda melakukan perjalanan mudik dan hadir di tempat-tempat lokasi kampung halaman Anda. Tapi yang pasti nih saudara, di Detak Live di Kanjitu Informasi Anda, kami update bagaimana Anda menjalin komunikasi. Dan informasi yang Anda butuhkan begitu update. Walaupun Anda dalam hitungan cuti, tapi komunikasi ini tidak akan putus. Inilah gunanya telekomunikasi. Nah, bagaimana kesiapan telekomunikasi yang ada di anak Watan ini? Kepulauan Riau khususnya, kita menyebar di berbagai pulau yang banyak sekali yang ada di sini. Itu yang pasti. Dan interaksi, sumbangsi, saran, kritik, dan opini Anda nanti kami sambung di 0778 462218. Saya tidak sendiri di Detak Live kali ini, luar biasa sekali hadir di studio kita di Detak Live. Saya kenalkan narasumber kita satu persatu dari ujung. Yang pertama adalah Bapak Sony Budi Winarso. Beliau adalah General Manager dari Telkom wilayah Witel dari Riau Kepulauan. Selamat malam Pak Sony, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali hadir di studio menyapa pemirsa di Detak Live. Dan yang paling cantik di tengah adalah Ibu Reni Yulvita. Ibu Reni sebagai manajer customer care ya. Apa kabar Ibu Reni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas, juga pemirsa Batam TV yang berbahagia pada malam hari ini. Iya, luar biasa sekali. Dan yang paling dekat ini adalah Pak Wahyu Hidayat. Ini dekat dengan saya, sebelah kiri ini manajer consumer service. Ya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Lengkap pakai atribut, ada ID card-nya. Okay. Tapi yang pasti inilah ke dedikasi. Ini masih tugas ya Pak ya? Masih ya. Oke, 24 jam ini. 24 jam ya. Dan yang pasti tugasnya kita juga men-sharekan bagaimana nanti kesiapan Telkom atau telekomunikasi, pastikan infrastruktur di Kepulauan Riau. Itu tema yang kami hadirkan untuk malam hari ini. Anda bisa lihat di layar kaca dan juga hotline kami. Anda yang saat ini ya kami bilang tadi untuk bisa menjalin komunikasi antar sesama nanti via telekomunikasi, juga gunakan hotline kami di 0778462218. Sebelum ke Lediver, saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Anda dari GM ya. Nah, GM Bapak udah berapa lama Pak di Batam? Sudah sejak September 2016, kurang lebih 9 bulan. Ya. 1 tahun ya Pak? Iya, iya. Oke, bagaimana perasaannya Pak di Batam? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Batam ini digadang-gadangkan Pak sebagai kawasan digital ya. Iya, betul. Nah, ini kita fokus ke metropolis Batam. Ini kita berbicara nanti rentang untuk ke wilayah Kepulauan Riau. Iya, betul. Batam sendiri sejauh ini di-maintain oleh telekomunikasi sejauh ini seperti apa Pak? Jadi di Batam ini luar biasa. Kita sudah mulai menyiapkan infrastruktur fiber optik itu sejak awal tahun 2000. Oke. Nah, awal tahun 2000 kita sudah mulai membangun fiber optik di sekeliling Batam. Nah, sekarang alhamdulillah pelanggan kita telepon sudah cukup banyak, ada ratusan ribu. Pelanggan internetnya sudah puluhan ribu. Kemudian pelanggan Indium sudah sekitar 40-an ribu. Jadi sudah luar biasa, kita sudah mampu melayani se-Batam ini luar biasa. Oke, itu untuk Batam dan luar biasa sekali ya. Kalau kita merambah ke berbagai daerah di Kepulauan Riau, ini daerah-daerah mana saja yang saat ini masih dalam harapan ini target dari Telkom untuk bisa dioptimalkan? Jadi sekarang yang sedang kita bangun adalah Pulau Bintan. Bintan ya? Bintan, dari Tanjung Pinang, kilometer 10, Kijang, Trikora dan Tanjung Uban. Kita mau mengelilingi semua Pulau Bintan ini dengan fiber optik. Baik. Sekarang dalam proses pembangunan. Kemudian setelah Bintan kita akan masuk ke Tanjung Balai Karimun. Oke. Nah, sekarang kita dalam progres membangun kabel laut ke arah Tanjung Balai Karimun. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kabel laut ke arah Tanjung Balai Karimun selesai, maka Tanjung Balai Karimun sudah bisa melayani berbagai macam layanan Telkom seperti Indium dan lain-lain.
Ya, ini untuk di Bintan, ini kan kawasan yang Anda bidik tadi Pak, ini kan BBK ya, Batam, Bintan, Karimun ya, ini bersempena juga dengan kawasan. Sebenarnya kita masih sedang progres pembangunan di Natuna ini. Di Natuna juga. Baik. Jadi, ini memang daerah-daerah yang potensi yang harus ditumbuh kembangkan ya, dan itu yang terutama. Dan yang pasti mungkin di tahun ini udah settle semua untuk di BBK Pak? Di Batam sudah. Oke. Sudah settle. Bintan sudah mulai settle. Baik. Dan di Karimun? Karimun juga tunggu kabel laut. Oke, dari kabel laut ya. Oke. Ditargetkan kapan terrealisasi di mudah-mudahan Juli. Closing Juli ya. Juli 2018. 2017 ini. Itu di Karimun. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita merambah ke Natuna ya. Natuna kan kadang kita sedih gitu karena dalam forum meeting aja kita mau SMS terkadang ya Pak ya. Itu sebenarnya lebih enak ngobrol deh kalau SMS-nya diketik sekarang tuh dikirim gitu kan, sore nyampe, kadang paginya lagi. Itu di Anambas, kami berada di sana waktu ada acara tapi yang pasti ini kebutuhan dari insan pers di sana. Bagaimana hal tersebut itu bisa ditenggarai nanti, bisa diluruskan gitu. Jadi memang gini, kalau Telkom ini kan perusahaan negara, mayoritas saham dimiliki negara, sehingga kita nggak mikir untung rugi sama sekali. Untuk daerah-daerah terdepan seperti Natuna ini adalah bukan lagi urusan bisnis, tapi urusan ketahanan negara. Benar, NKRI, urusan pemerataan pembangunan. Jadi kita juga menyasar pulau-pulau terdepan, pulau-pulau terbelakang, dan pulau-pulau tertinggal. Itu kita semua dirangkul. 3T. 3T. Oke. 3T ini. Baik. Oke, ini ke Pak Sony. Saya tahan dulu Pak Sony. Saya ke Ibu terlebih dahulu dari manajer customer care ya. Ini kan pelan-pelan dulu kita ada jaringan telepon kabel ya. Nah, sekarang kan udah fiber dan bahkan internet, dan teman-teman juga sudah banyak yang meninggalkan untuk telepon kabel, bahkan di rumah juga mengenang sejarahnya saja yang terkadang udah deh nggak usah dipakai kecuali jadi office ya, jadi untuk faxnya, mesin faxnya, atau mungkin kita beraktivitas terkadang masih menggunakan untuk layanan kabel gitu. Nah, perkembangan ini secara tak langsung kan harus kita hadapi dan tidak bisa ditutupi gitu loh. Apa langkah Telkom bisa untuk lebih memajukan dan mendinamiskan warga semuanya, mungkin harapannya ke Riau Kepulauan ini, dari customer service atau ini customer care yang mau jawab ini? Ya, sama aja nanti. Sama ya, oke, baik, saling nambahin nanti. Baik, ini terkait dengan kebutuhan dari calon pelanggan dan pelanggan kita yang sudah menjadi pelanggan setianya Telkom. Tentu kita juga mengikuti irama hidupnya dari para pelanggannya kita, gaya hidupnya, lifestyle-nya seperti apa, Telkom juga mengikuti seperti itu. Jadi sekarang kalau internet lagi booming, Telkom juga sudah menyediakan layanan internet, malahan ditambah dengan layanan yang kita sebut dengan IndiHome Triple Play. IndiHome Triple Play. Oke. Ya, IndiHome Triple Play itu kita bisa voice, ya. Ternyata kalau di Riau Kepulauan masih banyak peminatnya untuk yang telepon ini atau voice gitu ya. Terus yang kedua internet. Internet tadi sudah disampaikan juga oleh beliau bahwa di Telkom Batam khususnya di sini sudah disediakan yang high speed internet melalui kabel FO tadi, fiber optik. Dan yang ketiga juga TV kita sangat interaktif, ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan jamnya para customer kita pada saat mereka butuh menonton siaran yang kemarin-kemarin masih bisa ditonton. Oke, ya, ini luar biasa sekali. Intinya tidak serta-merta tertinggal ya, karena gempuran dari operator seluler ini gencar sekali gitu ya, seakan-akan lebih mumpuni sebagai frontlinernya memang ini ya, seluler lainnya gitu, padahal Telkom luar biasa sekali untuk ada tadi ada IndiHome triple ya, triple point, ada high speed-nya, juga ada TV, luar biasa sekali. Nah, bagaimana cara mensiasati ini gempurannya tidak saja terjadi di operator seluler juga. Ada khusus internet gila-gilaan kemarin, ada launching bahkan mendatangkan artis luar biasa sekali. Hadapan juga kita dengan Grahatena di sini. Ini gimana rasa yang merasa kompetitor kah, atau mungkin bisa untuk lebih memprepare corporate seperti apa? Ini saya ke Pak
Wahyu ini gimana nih dari customer service, Pak? Oke, Customer value service, oke. ya. IndiHome kita itu yang seperti dibilang tadi, triple play. Triple play, oke. Telepon, internet, dan TV kabel. Operator-operator lain itu mereka nggak punya telepon. Hanya ada internet saja, Internet atau saja. TV saja. Kami punya tiga-tiganya dalam sekaligus siaran. Apa kelebihan dari telepon? Seperti dibilang tadi, memang kecenderungan telepon itu memang banyak ditinggalkan. Tapi kami, kelebihan kami, teleponnya itu sesama Telkom atau ke telepon rumah gitu ya, kita free. Oh, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ya, 1000 menit kita kasih free-nya. Kalau kita mau ke Telkomsel, kita ada TM88, Telkomania istilah kami itu. Oke. Kita hanya bayar Kalau 88. ada Telkomania, ini Telkomania gitu ya. Ya. Oke, baik, banyak sebenarnya formula-formula unggul yang ada triple point tadi, ini luar biasa sekali. Sebenarnya harus disosialisasikan secara detail yang kita coba ada. Sebenarnya ada penayangan apa videonya juga untuk seperti itu. Kami berharap ada bentuk masukan. Nah, ini mendompleng atau mengekor atau setidaknya jadi apa ya? Ini saya mau jawab, saya ke Pak ini deh, Pak Sony. Pak Sony, ini kita leader kah atau mungkin ya kayak yang di, apa ya, anak lebih kreatif daripada induk ya, dalam tanda petik. Ini seperti apa nih kira-kira dari Telkom jawab? Jadi berkompetisi itu indah. Iya. Oh, benar. Seandainya berlari itu nggak ada kompetitor, kita akan lari sendiri di track itu. Oke. Nah sekarang begitu ada kompetitor, maka kita bisa noleh ke belakang apa yang dilayani oleh kompetitor. Nah kita bisa benchmark lihat. Artinya apa? Artinya kita ada pembanding. Sudahkah kita lebih baik daripada kompetitor atau layanan kita lebih buruk dari kompetitor? Nah ini menjadi penting. Nah kita mensikapi kompetisi itu dengan sangat positif. Oke. Iya. Nah, sehingga kita anggap itu sebagai upaya kita untuk terus mengupgrade diri, mengupgrade diri dan sebagainya. Baik. Nah, jadi sekarang contoh, dulu satu kabel Telkom itu dilewati hanya telepon saja. Kemudian begitu ada kompetitor, wah nggak efisien dong. Kemudian kita tumpangi satu kabel itu internet lagi. Ya. Kemudian ketika internet itu masih belum cukup, kita tumpangi TV lagi dalam satu kabel itu. Oh ternyata kabel tembaga kita udah nggak kuat, kita ganti dengan fiber optik dengan kecepatan yang lebih tinggi. Luar biasa Nah sekali. itu adalah improvement. Terus berkarya dan berinovasi ya Pak ya. Ya, betul. Dan itu tidak dipungkiri ya, memang harus terjadi. Dan memang harus nyatanya. terjadi. Dan saya sering menyampaikan di berbagai forum, di berbagai kesempatan bahwa teknologi yang paling tinggi diakses itu adalah fiber optik di dunia ini. Dan sekarang kita udah menghadirkan jutaan fiber optik di seluruh Indonesia. Ya. Maka saat ini di sektor telekomunikasi, rumah-rumah di Indonesia ini sudah setara dengan negara maju yang lain. Luar biasa sekali. Sudah setara dengan negara-negara Amerika, sudah setara dengan negara-negara Singapura, sudah setara dengan Jepang, Korea dan sebagainya. Kita bisa menghadirkan 100 megabit per second ke rumah-rumah. Oke. 100 megabit per second. Iya, 100 Mbps. 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 Baik. Ke Tapi ada satu statement yang kami coba update ketika dari Kepala Dinas Kominfo kita di Provinsi Kepri, dulu dari mantan pariwisata. Nah, kadang juga kita merasa tertinggal dari istilahnya, mungkin kita bisa underline pernyataan mereka ketika berada di Lingga, ketika berada di pulau-pulau untuk men-share, kita kan apa ya, back to nature, untuk ke pariwisata, bahkan juga pingin untuk reseller atau mungkin bisa berkomunikasi, juga terhadang dengan sistem telekomunikasi kita yang katanya masih dipertanyakan. Nah, adakah bentuk tantangan tersendiri dari Telkom ini untuk menjawab solusi tersebut gitu? Ya, jadi memang Indonesia itu negara yang sangat luas. Ya. Hampir seluas benua Amerika, hampir seluas benua Eropa. Ya. Gitu kan. Lah untuk bisa membangun dalam waktu yang serempak itu tentu butuh capital expenditure atau investasi yang luar biasa gedenya kan. Gitu. Capek ya. Ya, Oke. itu makanya kita secara bertahap. Secara bertahap kita bisa membangunnya. Dan capexnya Telkom itu puluhan triliun. Itu tetap nggak akan cukup.
kalau kita barengan. Ya. Nah tentu kita tahap demi tahap